Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis ya. Sudah banyak ketinggalan ini sebetulnya kuliahnya. Eh, Hari ini saya akan masuk dengan kuliah ke berapa ya? Ketujuh ya. Ketujuh terkait dengan kalkulasi biaya proses dan biaya pesanan. Kemudian nanti akan lanjut dengan kalkulasi biaya produk sampingan. Eh, Oke, materi kuliah juga sudah ada di ELE belum ya? Rasanya kemarin saya sudah minta Bu Uli untuk masukin ke ELE, semoga sudah ada. Saya izin share screen terlebih dahulu materi kuliah kita hari ini. Oke, nah ini adalah materi kuliah kita hari ini, terdiri dari dua bagian, yaitu kalkulasi biaya pesanan dan kalkulasi biaya proses. Minggu lalu di perkuliahan di kelas itu sudah saya sampaikan bahwa kalkulasi biaya pesanan itu biasanya akan berkaitan dengan sistem biaya standar, sementara kalkulasi biaya proses akan berkaitan dengan kalkulasi biaya eh, standar ya. Jadi akan ada dua yang kita pelajari hari ini, bagaimana sistem biaya itu nanti akan berdampak kepada kalkulasi biaya yang dihitung. Kita lihat dulu yang pertama mengenai kalkulasi biaya pesanan. Seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa terkadang dalam proses-proses produksi tertentu itu ada proses-proses produksi yang sebetulnya proses produksinya belum selesai, tapi ternyata harga pokoknya sudah bisa dihitung. Ya, jadi kalau sekarang ada banyak industri makanan yang menggunakan sistem pre-order PO, kayak sekarang kan terkenal ya sistem PO itu. Nah, itu sebetulnya teman-teman kita yang melaksanakan usaha dengan sistem PO, mereka menggunakan kalkulasi biaya pesanan dengan sistem biayanya adalah sistem biaya standar. Jadi kalau selama ini kita memahami bahwa harga pokok, kemudian perhitungan biaya penerimaan dan pendapatan itu baru bisa dihitung setelah proses produksi selesai, maka sebetulnya dalam prakteknya proses produksi itu tidak harus selesai walaupun proses produksinya tidak selesai, harga pokok dan sistem mekanisme perhitungan biaya, penerimaan dan pendapatan itu tetap bisa kita hitung. Makanya dia disebut dengan sistem biaya standar. Jadi ada standar-standar biaya yang biasanya dipakai oleh produsen supaya nanti ketika produknya itu masuk ke fase produksi mereka akan tetap dapat keuntungan, ya. Nah, lalu apa yang membedakan antara kalkulasi biaya pesanan dengan kalkulasi biaya standar? Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kalau kalkulasi biaya pesanan itu biasanya proses produksinya berjalan. Maka jadi kita sudah punya perhitungan biaya, baru nanti proses produksinya berjalan. Nah, ketika proses produksi berjalan, tentu kita tidak ingin proses produksi yang berjalan itu tidak sesuai dengan perhitungan biaya di awal yang sudah kita buat. Nah, karena itu biasanya perusahaan-perusahaan atau unit-unit usaha yang menggunakan kalkulasi biaya pesanan, biasanya mereka akan punya semacam standar perhitungan yang dalam konsep pembiayaan itu disebut dengan kartu biaya. Jadi ada cost sheet gitu ya. Jadi cost sheet disebut dengan atau kartu biaya, ini cost sheet atau disebut dengan kartu biaya. Yang di dalam kartu biaya itu nanti akan ada informasi terkait dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa perkiraan produksi yang akan terjual, kemudian berapa perkiraan pendapatan. Nah, jadi nanti ketika masuk ke dalam fase produksi, perusahaan akan bergerak menggunakan informasi yang ada di dalam kartu biaya. Jadi kartu biaya itu semacam kontrol supaya ketika masuk ke fase proses produksi, fase proses produksi itu berjalan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kartu biaya. Kalau seandainya nanti biayanya melebihi kartu yang tercantum di dalam cost sheet, maka tentu saja akhirnya nanti keuntungannya akan menurun, ya.
Jadi dia ada semacam kartu biaya. Nah, ini contoh kartu biaya sederhana. Jadi apa saja yang ada di dalam kartu biaya? Yang pertama adalah nomor, kalau perusahaan yang sistem PO itu pasti dia punya nomor pesanan. Yang kedua, jenis pesanannya apa? Yang ketiga adalah rentang waktu pengerjaan. Jadi ini misalnya nih ada nomor pesanan di atas. Kemudian jenis pesanannya apa nih? Ada jumlah, ada nama produk, ada spesifikasi. Lalu ada tanggal pesan, ada mulai dikerjakan, ada dibutuhkan kapan dan tanggal dikerjakannya mulai kapan. Lalu ada juga nanti spesifikasi produk. Kemudian ada informasi apa? Ada informasi terkait dengan biaya bahan. Ingat, minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa ketika kita bisa bicara tentang perusahaan agribisnis, maka komponen-komponen yang berkaitan dengan industri agribisnis itu biasanya komponen biayanya tidak lagi biaya tetap dan biaya variabel, tetapi ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Maka di dalam kartu biaya itu nanti akan muncul biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, inilah nanti kemudian kita masukkan juga tanggal berapa kita akan menggunakan biayanya berapa. Tanggal berapa tenaga kerja akan dikeluarkan, tanggal berapa biaya overhead dikeluarkan. Jadi semua kontrol untuk pengeluaran biaya di dalam kalkulasi biaya pesanan itu biasanya akan dicantumkan di dalam cost sheet-nya. Nah, maka jumlahnya tadi misalnya ini 2.500, ini ada 2.510 tenaga bahan langsungnya, tenaga kerjanya 1.568 dan overhead pabriknya 1.176. Jadi nanti dicantumkan satu per satu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus hitung kira-kira mau harga jualnya berapa. Jadi nanti kalau harga jual, kalau barang kita itu dijual di atas harga jual, kita masih untung. Tapi paling tidak harga jual itu akan menjadi patokan kita, karena penurunan harga jual tentu akan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan. Kemudian biaya produksi. Total biaya produksi tadi 5254. Maka masukin 5254. Ditambah ingat minggu lalu kita ada biaya pabrikasi ditambah dengan biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu komponennya ada dua. Biaya pemasaran ditambah dengan biaya administrasi. Ada pemasaran dan administrasi. Maka inilah sebetulnya harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu sebetulnya adalah keuntungan yang kita dapat dalam proses produksi. Mohon izin, harga pokok penjualan itu adalah jumlah dari biaya produksi ditambah biaya pemasaran ditambah dengan biaya administrasi. Jadi, dalam konteks pembiayaan, harga pokok penjualan itu sebetulnya sama dengan biaya total yang kita punya ketika kita menghitung dalam konsep biaya tetap dan biaya variabel. Ya, jadi jumlah dari biaya produksi ditambah biaya pemasaran itu adalah disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, kalau harga pokok penjualannya 6.000, sementara harga jualnya 7.800, berarti kita masih dapat untung per produk itu sekitar 1.000, kira-kira gitu perhitungannya. Nah, ini ya. Jadi kalau seandainya di sini lihat, kalau seandainya kita dapat harga pokok biaya produksi dan penjualannya itu 6.400, sementara harga jualnya 7.800, maka kita dapat laba itu masih sekitar 1.400. Nah, teman-teman kita yang bergerak di sistem usaha dengan sistem PO, mereka akan bergerak dengan menggunakan cost sheet seperti ini. Karena kalau tidak pakai cost sheet, nanti takutnya biaya-biaya yang dikeluarkan itu ketika proses produksi berjalan malah melebihi target-target yang sudah dimasukkan di dalam cost sheet. Jadi cost sheet ini semacam pengendali, semacam kontrol ketika nanti perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya pesanan itu masuk ke fase produksi. Nah, ketika kita bicara tentang sistem kalkulasi biaya, itu biasanya kita juga akan menentukan pemakaian bahan. Jadi pemakaian bahan, oke. Jadi setiap bulan biasanya ada input bahan langsung yang kita pakai. Maka dalam konsep perusahaan agribisnis, kadang-kadang seperti ini. Misalnya di awal bulan,
Saya ada persediaan awal masuk 400. Kemudian saya beli misalnya ini ya. Jadi di tanggal persediaan bahan di tanggal 1 September 2019 itu saya beli bahan 400.000. Kemudian tanggal 30 bulan 9 di akhir bulan bahan yang ada itu tersisa 300 Nah, ribu. balik cepat. Selama bulan September, saya beli bahan itu 1 juta. Maka berapa jumlah pemakaian bahan saya selama bulan September? Tentu saja adalah biaya persediaan awal, ditambah pembelian, ditambah persediaan akhir. Jadi persediaan awal ini adalah sisa dari bulan lalu yang nggak habis, ya, sisa bulan lalu yang tidak habis kemudian dihabis. Jadi di bulan Agustus, di tanggal 30 Agustus itu ada persediaan akhir sebanyak 400.000. Nah, persediaan akhir di bulan Agustus itu akan jadi persediaan awal di bulan September. Itulah yang 400.000. Di akhir bulan September nggak semua bahan kepake. Kalau seandainya bahan-bahan yang nggak kepake itu dinilai dengan uang, sisanya di akhir September itu ada 300.000. Nah, nanti 300.000 bahan yang tidak habis di bulan September, ini nanti akan dipakai di awal Oktober, menjadi persediaan awal di bulan Oktober. Sementara di bulan September sendiri kita ada beli bahan sebanyak 1 juta. Maka berapa nilai pemakaian bahan itu adalah 400.000 ditambah 1 juta dikurang 300, maka total pemakaian itu adalah 1.100.000. Ya, jadi selama bulan September kita perusahaan agribisnis saya itu pakai bahan senilai 1.100.000 dan ada sisa di akhir September itu 300.000 yang akan jadi persediaan awal di bulan Oktober. Nah, bagaimana perhitungan harga pokoknya? Ya, harga pokok pesanan ini kalau di dalam konsep biaya tetap dan biaya variabel sebetulnya adalah biaya tetap, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau di biaya tetap itu kan ketika kita menghitung punya petani, kita hitung biaya tetap itu habis semua. Jadi kita tidak pernah mengasumsikan bahwa ada bahan yang nggak kepake, ada bahan yang sisa. Biasanya seperti itu. Nah, padahal sebetulnya di perusahaan agribisnis, oke, mungkin saya keluar dulu sebentar ya untuk memberikan skip. Konsepnya kira-kira seperti ini. Saya tambah shift dulu. Kosong. Nah, perusahaan agribisnis, kita kan bicara perusahaan. Selama ini kita bicara petani. Kalau petani, kalau kita menghitung biaya, itu habis terus setiap setiap kali proses produksi. Tetapi kalau kita bicara perusahaan, itu situasinya tuh akan berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya seperti ini. Misalnya saya ada di bulan Januari. Tadi saya ada di bulan 9, saya ada di bulan 9 tadi ya. Saya ada di bulan 9. Nah, di bulan 8, perusahaan agribisnis itu pasti misalnya saya bicara tentang produk saya itu CPO. Saya mau menghasilkan minyak goreng, ya. Maka setiap bulan itu pasti akan ada masuk CPO ke dalam pabrik, ke dalam sistem produksi saya. Nah, ketika bulan 8 tidak semua CPO itu, jadi misalnya di sini ada masuk CPO bulan 8. CPO masuk. Harusnya kan semua CPO akan jadi minyak goreng, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau perusahaan agribisnis, kalau saya masukin CPO misalnya 1 ton, itu belum tentu semua bisa diolah dalam 1 bulan. Misalnya dari 1 ton CPO itu yang bisa diolah hanya 750 ton. 750. Maka ada sisa CPO input sebanyak 250 sebanyak eh, 250 kilo yang nggak bisa saya olah. Nah, sisanya ini 250 kilo itu akan diolah di dalam pabrik pada bulan September. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika kita bicara pabrikasi, itu makanya di sini adalah misalnya di sini persediaan awalnya 1 ton, persediaan akhirnya 250 di akhir Agustus.
Kemudian 250 ini karena nggak selesai dikerjakan di bulan Agustus, dia akan dikerjakan di bulan September. Maka dia jadi persediaan awal. Ini harusnya persediaan akhir di bulan Agustus. Tetapi dia akan jadi persediaan awal di bulan September. Nah, bulan September sendiri nanti akan masukin input baru. Nggak mungkin cuma mengolah sebanyak 250 kilo. Misalnya nanti bulan September sendiri juga beli 1 ton. Maka bulan September itu dia akan ngolah 1 ton ditambah 250 kilo. Nah, tinggal kita lihat dari 250 ditambah 1 ton itu jadi minyak gorengnya berapa? Berapa banyak yang bisa diolah? Ya, jadi tidak semua, jadi kalau dalam konsep perusahaan industri agribisnis, tidak semua input yang masuk di awal bulan, tidak semua input yang dibeli di bulan tersebut itu habis dipakai di bulan tersebut. Nah, maka ini akan mempengaruhi proses produksi. Kan kemarin waktu saya bahas tentang kalkulasi biaya, di dalam pabrik itu ada arus biaya, ada arus produksi. Nah, maka dengan kondisi yang seperti ini, dia akan ada berpengaruh terhadap arus produksi dan juga berpengaruh terhadap arus biaya pada bulan tersebut dan bulan selanjutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu ketika kita menghitung harga pokok itu juga sama. Harga pokok pesanan dihitung sebelum pesanan selesai dikerjakan. Pada saat itu harus diperhitungkan atau diasumsikan biaya pabrikasi tak langsung dengan mempengaruhi suatu tarif tertentu. Nah, satu juga yang menarik dari kalkulasi biaya pesanan untuk kalkulasi biaya overhead pabrik, itu kan kita nggak tahu tuh sebetulnya. Kemarin waktu kita bahas minggu lalu, overhead pabrik itu kan isinya adalah biaya bahan tidak langsung, biaya pekerja tidak langsung, biaya listrik, air, komunikasi. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa menghitung, belum bisa, karena kan proses produksinya belum berjalan, jadi kita tidak tahu sebetulnya biaya overhead yang akan dikeluarkan itu apa saja, maka bisa biaya overhead itu ditetapkan berdasarkan tarif tertentu. Misalnya kalau sekarang ini ditetapkan Rp6 untuk setiap jam kerja langsung. Ya, jadi untuk setiap jam kerja langsung ini 6 jam kerja langsungnya dan ditetapkan untuk setiap jam kerja langsung itu Rp6. Jadi dijumlahin 40 tambah 32 tambah 36 tambah 40 tambah 196 dijumlahkan dikali dengan 6 dapatnya nanti 1.176. Karena tarifnya adalah $6 per jam kerja langsung. Jadi kalau seandainya dalam perhitungan mereka tidak tahu komponen biaya overhead-nya apa saja, maka mereka akan tetapkan berdasarkan suatu tarif tertentu. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana tarif ini ditentukan ketika kita masuk khusus materi biaya overhead pabrik. Jadi, tapi kalau seandainya kita tahu apa saja biaya overhead pabrik yang mau dihitung, itu akan lebih baik. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, maka ditetapkan saja berapa persen dari jam kerja langsungnya. Ini contoh, PT Setia pada tanggal 1 September 2019 memiliki persediaan bahan baku 400.000, pesanan sedang dikerjakan 470, biaya tenaga kerja langsung 900, kemudian biaya overhead pabrik, lihat biaya overhead pabrik ditetapkan dengan tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada tanggal 1 September 2019, PT Setia masih memiliki persediaan awal sedang dikerjakan 465 dan pada tanggal 31 September 2019 memiliki persediaan akhir sedang dikerjakan 470. Nah, kalau dia sedang dikerjakan, berarti ketika awal September, produk ini belum selesai dari bulan, kan ini kita bicaranya bulannya September. Kalau dia sedang dikerjakan, berarti produk senilai 465.000 itu nggak selesai bulan Agustus, dilanjutkan dikerjakan di bulan September, dan di akhir September itu masih ada yang dikerjakan yang belum selesai diproses sebanyak 470.000. Apa itu persediaan awal sedang dikerjakan? Nah, ini keterangannya, persediaan awal sedang dikerjakan. Ya, jadi persediaan awal itu adalah barang
dalam proses yang masuk ke pabrik di bulan Agustus, tetapi tidak selesai dikerjakan di bulan Agustus. Maka penyelesaian barang yang persediaan awal yang tidak selesai di Agustus tadi akan diselesaikan di bulan September. Maka persediaan tersebut menjadi persediaan akhir barang dalam proses bulan Agustus dan kemudian menjadi persediaan awal pada bulan September, begitu seterusnya. Jadi biasanya setiap bulan itu akan ada sisa barang yang tidak selesai diproses di dalam pabrik. Oke, nah ini contoh. Nah, sehingga masih ingat nggak ya, minggu lalu itu kan saya sampaikan bahwa barang dari buku kas, oke saya buka materi minggu lalu dulu ya kalau gitu ya. Skip dulu. Kita buka materi minggu lalu dulu. Observe. Sembilan. Delapan. Oke. Lagi bab 8. Nah, ini yang kemarin minggu lalu saya sampaikan. Jadi, Aktiva, kalau kita punya Aktiva, kalau di perusahaan agribisnis, kalau kita punya Aktiva, Aktiva itu dipakai untuk beli bahan langsung. Nah, bahan langsung itu nggak langsung dipakai. Biasanya dia masuk ke dalam gudang bahan, ya namanya persediaan bahan. Kalau seandainya dia masuk ke dalam pabrik, maka disebut dengan barang dalam proses. Selesai diproses, dia akan masuk ke dalam gudang barang jadi. Sama. Jadi ketika kita beli bahan, misalnya kita sekarang di bulan September, kita beli bahan di bulan September sebanyak 1 ton. Kemudian kita kirim ke dalam pabrik itu nggak sebesar 1 ton. Misalnya kita kirim cuma 750 kilo. Maka 250 itu akan jadi persediaan akhir di gudang bahan. Sementara yang akan masuk ke dalam gudang itu 750. Ketika selesai diproses dari 750 itu nggak semua jadi minyak goreng. Misalnya yang jadi minyak goreng hanya 500 masuk ke dalam gudang barang jadi 500 kilo. Sisanya 250 itu akan diteruskan proses produksinya di dalam pabrik dalam bentuk barang dalam proses. Eh, Nyambung nggak kira-kira? Karena ini akan nyambung dengan materi kita. Nah, maka dalam konteks biaya, dalam perhitungan, nanti dilihat ya, di dalam setiap, sebentar, di dalam setiap Excel yang di bawah ini ada keterangannya ya. Nih, persediaan awal dikerjakan adalah, nanti bisa lihat di situ juga ada beberapa ya keterangan-keterangan yang saya tambahkan. Jadi nanti bisa dilihat pada saat belajar lagi ya. Nah, maka berdasarkan grafik tadi, ketika kita menghitung harga pokok, itu kita akan mulai dari bahan, dari gudang bahan. Jadi bahan baku kita tuh berapa sih? Kalau berdasarkan soal tadi kan bahan baku kita tuh di bulan September itu adalah 400.000 ditambah 1 juta dikurang sisa yang belum diolah 300 menjadi 1.100.000. Upah langsungnya untuk bulan September 900. BOP-nya, biaya overhead pabrik, ditetapkan tadi 75% dari, nih, biaya overhead pabrik ditetapkan 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka 75 kali 900 itu adalah 675. Maka 1.100.000 ditambah 900 ditambah 675 itu adalah 2.675.000. Nah, dari bahan tadi yang ada di gudang, dia masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Tadi di barang dalam proses ada persediaan awal sebanyak 465.000. Ini tadi sebanyak pada bulan September di pabrik itu ada persediaan awal sebanyak 465.000.
maka kita tambahkan di pabrik persediaan awalnya 465.000 dan di akhir September ada persediaan akhir sisa yang belum selesai diproses sebanyak 470. Maka harga pokok pesanan itu adalah ya 26 eh eh 2 2675 ditambah 465 adalah 3.140. 3.140 dikurangi dengan 470 itu adalah 2.670. Nah, inilah biaya produksi. Kalau seandainya kita bicara biaya produksi, ini adalah harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita adalah biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan September. Itulah harga pokok pesanannya. Maka nanti kita tidak mungkin menetapkan harga jual, harga pokok penjualan. Jadi dia ada harga pokok pesanan itu sebetulnya adalah biaya produksinya. Dan kita tidak mungkin menetapkan harga pokok penjualan itu di bawah 2.670. Karena biayanya saja sudah 262.670 untuk bulan September. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan kalkulasi biaya pesanan? Disilakan, silakan, bisa ikuti, bisa mengikuti. Nah, saya masuk dengan kalkulasi biaya proses. Nah, kita harus hati-hati, sekali lagi saya menyampaikan, kita harus hati-hati dengan kalkulasi biaya pesanan. Kenapa kita harus hati-hati dengan kalkulasi biaya pesanan? Karena kalkulasi biaya pesanan ini proses produksinya belum berjalan. Karena proses produksi belum berjalan, sehingga perhitungan biaya itu akan menjadi kontrol atau menjadi pengendali ketika proses produksi berjalan, supaya nanti perusahaan tetap bisa mendapat keuntungan sesuai dengan harga pokok penjualan yang diharapkan. Harga pokok penjualan itu di mana posisinya? Nah, saya kembali ke slide minggu lalu. Harga pokok penjualan itu posisinya di sini. Kalau kita lihat di slide, di ujung sini, ini harga pokok penjualan. Jadi, kita berharap harga pokok barang jadi, atau di sini kita sebut dengan biaya produksi, harga pokok penjualan ini sebetulnya adalah penerimaan dalam konteks konsep biaya yang selama ini kita pahami, tapi dalam konteks akuntansi dia disebut dengan harga pokok barang jadi, itu ada total biaya produksi, dan harga pokok penjualan itu adalah penerimaan. Itu harus hati-hati dalam menetapkan harga pokok barang jadi karena proses produksinya belum berjalan. Karena kalau kita salah hitung, maka akan berdampak kepada laba yang akan kita dapat. Ya, ada yang mau tanya sampai sini? Sebelum saya lanjutkan lagi materi kuliah ke-9 dengan harga pokok kalkulasi biaya produk eh, biaya proses. Ada? Ada? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Yang kedua adalah Baik, Bu. kalkulasi. Ada? Ya, silakan. Silakan langsung saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik, Bu. Rizky, silakan Rizky. Eh, baik, Bu. Rizky mau bertanya, nilai dari BOP 75% itu dapat dari mana, Ibu? Nah, Apa ya, memang ketentuannya? enggak. Jadi, nilai dari BOP 75% itu nanti di akhir pertemuan kita, itu ada satu materi khusus bagaimana cara menetapkan tarif. Ya, jadi nanti 75% itu ada dasar perhitungannya, Rizky. Ya, jadi ada dasar perhitungan yang nanti akan kita tetapkan sama-sama. Jadi dia ada persentase. Saya buka ya materi kuliah kita yang terakhir untuk penetapan BOP, tapi ini nanti kita bahasnya nanti. Overhead. Nah, nanti kita ada materi ini nih, overhead pabrik, pengendalian dan kalkulasi biaya. Nah, di sini kita akan mempelajari, Rizky, bagaimana tarif itu ditetapkan. Jadi, di sini, Rizky, kita bisa menghitung tarif itu berdasarkan keluaran fisik, berdasarkan biaya pekerja. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya estimasi overhead pabrik dibagi unit produksi, itulah nanti persentasenya. Nanti ada macam-macam, bisa berdasarkan keluaran fisik, bisa bahan langsungnya saja yang jadi indikator,
bisa pekerja langsungnya saja yang jadi indikator. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana 75% itu ditetapkan. Begitu, Rizky? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Rizky. Yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Sejauh ini bisa dipahami? Jadi, hari ini kita belajar tentang kalkulasi biaya pesanan. Yang harus kita pahami adalah, karena sekarang ketika saya masuk tentang pembiayaan agribisnis, ada perubahan pada paradigma yang dipahami oleh mahasiswa. Kalau selama ini kita memahami bahwa perhitungan biaya produksi itu hanya bisa dilakukan setelah proses produksinya selesai, maka dalam konsep perusahaan agribisnis ada usaha-usaha yang ternyata wajib tetap menghitung biaya walaupun proses produksinya belum berjalan. Maka kok sistem biaya yang dipakai adalah sistem biaya apa? Sistem biaya, masih ingat minggu lalu? Sistem biaya yang dipakai apa? Sistem biaya standar. Ya, jadi dia ada apa namanya, ada standar biaya yang menjadi pedoman dalam proses perhitungan biaya, dan proses perhitungan biayanya nanti dimasukkan di dalam cost sheet, di dalam kartu biaya, supaya nanti kartu biaya itu akan menjadi semacam kontrol, akan menjadi semacam pedoman pada saat proses produksinya dilakukan. Bisa ikutin sampai sini? Jadi kalau sekarang banyak usaha-usaha yang pakai sistem PO, ya, maka itu sebetulnya mereka menggunakan sistem biaya apa tadi? Sistem biaya stan Standar. standar, ya. Oke, nah sekarang Ibu lanjutkan. Nah, kemudian satu lagi itu pertama. Yang kedua yang harus kita pahami, ketika kita bicara tentang perusahaan agribisnis itu kan pasti bikin laporan kalau belajar kas, belajar neraca, bikin laba rugi, itu kan bikinnya tiap bulan. Kan gitu. Dan setiap bulan itu pasti dia berhubungan. Jadi bulan September itu nanti akan berkaitan dengan bulan Agustus, dan bulan September juga akan berkaitan dengan bulan Oktober. Kira-kira seperti itu. Tidak semua input yang dikerjakan di bulan, atau tidak semua bahan langsung yang dikerjakan di bulan September itu selesai dikerjakan di bulan September. Ada yang nggak selesai. Nah, yang nggak selesai itu nanti akan dikerjakan di bulan Oktober. Bisa ikutin? Makanya dia ada arus produk dan ada arus biaya. Ya, sekarang kita lanjut ke kalkulasi biaya proses. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, oke. Oke. Tujuan dari kalkulasi biaya proses adalah untuk menentukan jumlah biaya dari unit-unit yang diproduksi dalam satu periode. Jadi sebetulnya adik-adik, teman-teman, eh, kita itu dalam konteks pembiayaan agribisnis menghitung kalkulasi biaya baik pesanan maupun proses itu untuk tahu total biaya produksi yang dihasilkan dalam kegiatan perusahaan agribisnis itu berapa. Bedanya dengan yang kita pelajari selama ini, kalau yang selama ini kan kita melihatnya hanya dalam satu kali proses produksi. Nah, sekarang itu kita menghitung kalkulasi biaya itu bisa per bulan, bisa per tahun, yang setiap bulan atau setiap tahunnya tuh harus selalu nyambung. Kira-kira gitu. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa ada kalkulasi biaya proses dan kalkulasi biaya pesanan. Kalau kalkulasi biaya pesanan menggunakan sistem biaya standar, jadi proses produksinya belum selesai. Tapi kalau kalkulasi biaya proses menggunakan sistem biaya aktual atau sistem biaya historis. Maksudnya kalau sistem biaya aktual atau historis itu artinya apa? Kalkulasi biaya proses itu baru bisa dihitung setelah proses produksinya selesai. Contohnya apa? Ya contohnya kalau kita di agribisnis itu ya perusahaan minyak goreng itu proses produksi selesai, dia baru bisa menghitung kalkulasi biayanya. Nah, ini yang tadi. Nah, yang menarik lagi adalah kalau seandainya kita bicara perusahaan agribisnis, tadi kan saya sampaikan bahwa
kita punya dua sistem kalkulasi, kalkulasi biaya proses dan kalkulasi biaya pesanan. Terus tadi kita udah nambah juga, oh ternyata perhitungan biaya tiap bulan itu dipengaruhi oleh aktivitas bulan lalu dan aktivitas bulan ini juga akan mempengaruhi aktivitas bulan depan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang perusahaan agribisnis besar itu biasanya proses produksinya itu tidak hanya satu satu departemen. Biasanya dia ada beberapa departemen. Misalnya nih saya punya perusahaan bakso misalnya gitu. Maka ada departemen. Awalnya kan saya dari sapi, kalau misalnya bakso Sony itu bahkan dia ada departemen peternakan sapi. Nah, maka biaya departemen peternakan sapi itu akan mempengaruhi biaya departemen pembuatan bakso. Biaya departemen pembuatan bakso itu akan mempengaruhi biaya departemen penjualan baksonya. Nah, jadi ada beberapa departemen yang saling berkaitan, yang kemudian biaya yang kalau kemarin kita bicara arus produksi, ada kiriman, ada arus produksi sama ada arus uang, ada arus biaya, maka nanti tiap departemen itu akan mengirim tidak hanya barang, tetapi juga biaya. Nah, contohnya ini. Ini adalah kalkulasi biaya per departemen. Misalnya di departemen satu. Departemen satu itu mengeluarkan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan juga BOP. Nah, ketika selesai dari departemen satu, masuk ke departemen dua, maka biaya di departemen dua itu adalah jumlah dari biaya bahan langsung departemen satu ditambah departemen dua. Biaya tenaga kerja departemen dua itu adalah jumlah dari biaya tenaga kerja departemen satu dan dua, begitu juga dengan BOP. Ketika dia punya tiga departemen, maka biaya departemen ketiga itu adalah biaya dari departemen satu, 2, dan 3. Saya kira seperti itu. Nah, setiap departemen itu akan punya laporan biaya produksi sendiri-sendiri. Bisa ikutin nggak sampai sini? Bisa memahami ini? Jadi nanti departemen satu itu ya. Jadi departemen satu nanti kalau di sini adalah bulan Juli, nanti ada bulan Agustus untuk departemen satu. Departemen 2 akan dikirim biayanya ke departemen satu. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang pengetahuan kita udah makin nambah. Awalnya kita memahami bahwa ada kalkulasi biaya pesanan, kalkulasi biaya proses, kemudian pengetahuan kita juga nambah, ada perhitungan biaya di perusahaan agribisnis itu yang ternyata tiap bulan tuh harus nyambung, yang tidak semua bahan langsung itu selesai diproses di bulan lalu dan akhirnya harus dilanjutkan diproses di bulan ini. Dan sekarang ketika kita masuk ke kalkulasi biaya proses, ada lagi tambahan ilmu pengetahuan yang kita dapat bahwa perusahaan agribisnis itu ternyata tidak hanya terdiri dari satu departemen, tapi beberapa departemen. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa Bisa, ya? Bu. Oke. Nah, ketika kita bicara departemen, ya, maka ada beberapa arus produk di dalam akuntansi itu. Arus produk yang pertama adalah arus produk berurutan, yang kedua adalah sejajar, paralel, yang ketiga adalah selektif. Kita lihat satu-satu apa bedanya. Kita lihat yang berurutan. Kalau dia berurutan, cirinya adalah Departemen 2 itu tidak mungkin dimulai kalau departemen satu nggak selesai. Jadi harus ada CPU dulu baru masuk ke minyak goreng, harus jadi minyak goreng dulu baru minyak gorengnya bisa dikemas, baru bisa jadi barang jadi. Namanya berurutan. Setiap departemen kalau ini adalah bahan satu, bahan satu, bahan satu, maka ini adalah bahan satu dan dua. Maka ini adalah bahan satu, dua, dan tiga. Namanya berurutan. Jadi arus produk berurutan itu kuncinya setiap proses melalui langkah yang sama. Dalam sebuah perusahaan dengan 3 departemen, arus produk selektif, pengerjaan produk di departemen berikut tidak dapat dilakukan pengerjaannya sebelum departemen sebelumnya selesai. Misalnya tadi pabrik minyak goreng. Tetapi ada beberapa perusahaan yang departemennya itu bisa dimulai bersamaan. Maka dia disebut dengan arus produk sejajar, di mana cirinya adalah
ada departemen-departemen produksi atau ada unit-unit produksi yang yang bisa dimulai bersamaan, ya. Misalnya nih, saya tadi ini contoh perusahaan kayak bakso, bakso, sosis, dendeng, produk-produk turunan sapi lah ya. Maka misalnya pertama kali kita ada departemen pemotongan, ya. Departemen pemotongan itu juga ada departemen pemrosesan daging sapi. Jadi daging sapinya dipotong, tetapi ketika selesai dipotong, kemudian masuk ke dalam departemen penghalusan, dia ada yang jadi sosis, ada yang jadi dendeng, ya. Kemudian baru sama masuk ke pengemasan, baru masuk ke barang jadi. Jadi kalau dia sejajar, ada departemen-departemen yang dimulai bersamaan dan produk yang dihasilkan itu macam-macam, lebih dari satu. Kalau dia sejajar, produk yang kalau dia berurutan, produk yang dihasilkan cuma satu. Tapi kalau dia sejajar, produk yang dihasilkan itu bisa lebih dari satu. Bisa ikutin? Yang ketiga, ada yang namanya selektif. Nah, selektif ini adalah arus proses produksi di mana dalam satu proses itu dia memulai proses produksinya itu sama. Misalnya tadi, setelah sapinya dipotong, ada yang diasap, ada yang diasinkan, baru masuk ke pengemasan. Dan akhirnya menjadi barang jadi. Produk yang dihasilkan di sini juga bisa lebih dari satu. Ya, namanya selektif. Jadi ada daging asap. Oh, ini kalau ikan mungkin ya, kalau pengasapan ikan itu ada yang diasinkan, ada yang diasap, maka produknya bisa lebih dari satu, tapi sama-sama masuk ke departemen pengemasan. Nah, ini laporan biayanya. Kalkulasi biaya proses dalam bentuk laporan biaya produksi. Gunanya nanti kita akan menghitung berapa sebetulnya harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Ini tahapan-tahapannya, tapi saya langsung ke ini saja ya, ke contoh soal ya. Ini contoh soalnya. Diasumsikan, misalnya PT Sinar Tani yang memproduksi minyak goreng memiliki 3 departemen. Yang pertama adalah departemen CPO. CPO itu mengubah TBS menjadi CPO. Departemen CPO itu mengubah CPO menjadi minyak goreng. Kalau ini minyak gorengnya dikemas, ya, dikemas. Nah, bahan baku CPO ini sudah ya. Nah, ini setiap departemen boleh menambahkan bahan tambahan untuk memperlancar proses produksi. Berarti nanti dia masuk ke dalam bahan tidak langsung. Biaya tenaga kerja dan overhead pabrik dicatat sebagai biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berjalan. Laporan biaya disusun berdasarkan departemen setiap bulan. Dengan demikian, lihat ya, laporan biaya disusun per departemen setiap bulan. Dengan demikian, laporan biaya produksi departemen CPO bulan ke-I berkaitan tidak hanya dengan laporan biaya produksi departemen minyak goreng ke-I, tapi juga laporan biaya produksi departemen CPO bulan ke-J, seperti disajikan dalam gambar berikut. Nah, ini ya contohnya. Ini yang tadi saya bilang, tadi waktu kita bahas biaya pesanan, kita hanya bicara, oh ternyata eh, laporan biaya produksi, ternyata laporan laba rugi, neraca, kas, itu akan berkaitan antara bulan Januari, Februari, Maret, April. Artinya ada kiriman biaya dan kiriman barang di setiap bulan, kira-kira gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam kalkulasi biaya proses, itu ternyata tidak hanya kaitan antar bulan, tapi juga kaitan antar departemen. Contohnya, yang atas ini adalah aktivitas di bulan Januari, semua Januari. Yang bawah itu adalah aktivitas bulan Februari. Apa yang dilakukan di bulan Januari? Tentu di bulan Januari ada Departemen 1 yang mengolah CPO, bahan baku TBS jadi CPO, ada Departemen minyak goreng, ada Departemen pengemasan. Semua dikerjakan di bulan Januari. Tapi tadi kita memahami bahwa tidak semua TBS yang masuk di bulan Januari itu selesai dikerjakan di bulan Januari.
maka dia akan masuk ke dalam bulan Februari. Masuk, jadi kalau misalnya nih, di sini CPO-nya 1000 kilo, misalnya ya. Salah, TBS-nya 1000 kilo. Yang selesai dikerjakan jadi minyak goreng cuma 750. Maka di sini ada 250 TBS yang akan dikirim ke bulan Februari. Maka di bulan Februari akan ada persediaan awal TBS sebanyak 250 kilo. Jadi TBS yang tidak selesai di bulan Januari akan diselesaikan pengolahannya pada bulan Februari. Di bulan Februari sendiri nanti akan ada tambahan TBS. Kemudian dia diolah jadi CPO. Bulan Februari sendiri nanti akan ada pekerjaan di Departemen CPO, di Departemen minyak goreng, dan Departemen Pengemasan. Begitu juga Departemen minyak goreng bulan Februari. Departemen minyak goreng bulan Februari, ya, Departemen minyak goreng bulan Februari itu tidak hanya mengerjakan minyak goreng yang dikerjakan oleh bulan Februari, tetapi menyelesaikan CPO yang belum bisa diolah jadi minyak goreng di bulan Januari. Makanya ini tadi CPO yang belum selesai diolah bulan Januari akan diselesaikan pengolahannya di bulan Februari. Kirim lagi, selesai minyak goreng masuk ke Departemen Pengemasan. Tapi ternyata bulan Januari minyak goreng itu nggak semua selesai dikemas. Ada yang nggak selesai dikemas. Ya, bagaimana dia akan dikemas masuk ke dalam pelaporan biaya dan produksi di bulan Februari. Bisa ikuti nggak sampai sini? Kira-kira alur berpikirnya. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada? Jelas ya? Oke, ada yang mau tanya, Alda? Tidak Oke, ada, kalau Bu. baik, lanjut ya. Bisa dipahami ya, Restia Adinda, bisa dipahami alur berpikirnya, Restia? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan masuk, ini alur berpikirnya. Ya, kita belum masuk ke perhitungan yang seperti kalkulasi biaya pesanan tadi. Ini baru alur pikirnya saja. Ya, nah sekarang kita masuk ke susunan laporan biaya produksinya kayak apa. Pertama, kita harus tentu yang harus kita lakukan, ini kan agak lumayan kompleks ya, yang kita pelajari ini kan lumayan kompleks nih. Maka kita harus punya schedule bahan dulu. Schedule bahannya kayak apa? Harus punya schedule pengelolaan bahan, kemudian kita harus punya informasi biaya yang dibebankan ke departemen berapa, kemudian nanti kita harus hitung total biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen. Ya, saya ulangi lagi, ketika kita sudah masuk ke dalam kalkulasi biaya proses, maka kita tidak hanya bicara tentang bagaimana laporan keuangan itu berkaitan tiap bulan, tetapi laporan keuangan itu ternyata tidak hanya berkaitan tiap bulan, tapi tiap bulan dan juga tiap departemen. Bisa ikutin sampai sini? Bisa. Nah, sekarang kita lihat tadi, laporan yang pertama tadi adalah laporan biaya produksi Departemen CPO. Lihat bulannya bulan Januari. Ya, bulannya bulan Januari. Ini adalah cara mencatat laporan biaya produksinya. Yang pertama, isinya adalah schedule kuantitas. Schedule kuantitas itu terkait dengan bahan-bahan langsung yang masuk ke dalam proses produksi. Yang kedua adalah biaya yang dibebankan ke departemen. Dan yang ketiga isinya adalah pertanggungjawaban biaya. Ya, schedule kuantitas, karena ini baru departemen pertama, anggaplah sekarang kalau di grafik ini kita ada di sini nih. Nih, jadi belum ada persediaan awal, belum ada persediaan akhir. Nah, di bulan Januari 2019 itu saya ya masukkan ke dalam pabrik sebanyak 50.000 TBS. Ya, 50.000 TBS. Nah, dari 50.000 itu
ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 45.000. Artinya apa? Kalau saya kembali ke schedule ini, saya hapus dulu. Anggaplah, ini kita hapus ya. Nah, sekarang, di sini di bulan Januari tadi saya masukin TBS itu 50.000. 50.000. Jelek ya. TBS-nya di mana nih? Masuk ke sini TBS itu 50.000. Yang keluar selesai diolah berapa tadi? 45.000. Yang dikirim ke departemen berikutnya berarti masuk ke departemen minyak goreng 50.000. Yang belum selesai diolah berapa berarti? 5.000. Kemungkinan akan masuk ke bulan Februari tahun 2019. Maka di dalam grafik ini ditulis nih, berarti kan ada sisa 5.000. Nah, ternyata sisa 5.000 itu tidak semua dikirim ke bulan Februari. 4.000 itu nanti masuk ke dalam bulan Februari. Jadi 4.000 dan 1.000-nya tuh hilang dalam proses produksi. 1.000-nya tuh hilang dalam proses produksi. Nah, yang 4.000, coba lihat di sini, unit yang masih dalam proses tuh 4.000. Ada kriteria di dalamnya, ada semua bahan, setengah pekerja, dan overhead pabrik. Maksudnya apa? Keterangan itu menunjukkan, tadi kan sebetulnya 50.000 ini semua diolah di bulan Januari Departemen CPO. Ternyata yang selesai itu cuma 45.000, 4.000-nya nggak selesai. Nah, dari 4.000 dia ada tulisan setengah. Artinya apa? Setengah pekerja dan overhead pabrik itu artinya Departemen CPO bulan Januari menanggung setengah biaya produksi dari 4.000 unit tadi. Ya, jadi saya ulang, dari 4.000 itu setengah dari biaya produksi, setengah dari biaya pekerja dan overheadnya ditanggung oleh Departemen CPO bulan Januari. Setengah lagi ditanggung oleh siapa? Setengah lagi akan ditanggung oleh Departemen CPO bulan Februari, karena yang akan menyelesaikannya bulan Februari. Bisa ikutin nggak kira-kira? Bisa ya? Jadi, saya ulang, 50.000 itu, dari 50.000 bahan langsung yang masuk di bulan Januari, 45.000 selesai dikerjakan, dikirim masuk ke departemen berikutnya. 1.000 rusak, 1.000 hilang dalam proses, dan 4.000 itu baru diproses setengah. Maka dia akan diselesaikan setengahnya lagi. Perhitungan biayanya dan perhitungan biaya produksinya itu akan masuk di Departemen CPO bulan Februari. Bisa ikuti sampai sini? Ada yang mau tanya? Nah, sekarang kan karena eh, bulan Januari tadi sebetulnya menerima 50.000, tetapi kan dia hanya menyelesaikan 45.000. Maka tidak mungkin bulan Departemen CPO bulan Januari menanggung semua biaya produksi karena ada bahan yang belum selesai. Jadi nggak mungkin ditanggung semua oleh si bulan Januari Departemen CPO. Maka kita harus hitung biaya per unit. Nah, di sini ini diketahui. Kalau yang biaya total ini diketahui. Jadi biaya yang ditambahkan oleh departemen ini, biaya bahan, jadi ketika dia nambah 50.000 tadi, itu biaya bahannya 24.500, biaya pekerjanya 29.140, BOP-nya 28.000. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Departemen CPO bulan Januari itu sebetulnya 81.000. Kalau dia menyelesaikan 50.000, jadi 81.000 itu untuk 50.000. Tapi kan bulan Januari tidak menyelesaikan semuanya. Departemen bulan Januari hanya menyelesaikan 45.000. Maka kita harus hitung biaya per unit bahan, biaya per unit pekerja, dan biaya BOP. Nah, perhitungan biaya per unit itu akan dipengaruhi oleh unit yang masih dalam proses ini, nah, yang setengah-setengah ini. Di sini perhitungan biaya per unitnya. Nah, ini perhitungan biaya per unit. Tadi, kan dia 49 bahan, kriterianya
bahan 45.000 selesai, untuk bahan semua bahan sudah selesai 4.000. Tetapi kalau pekerja dan overhead pabrik itu cuma setengah, maka 4.000 bagi 2, 2.000 jadi cuma diselesaikan oleh bulan Januari. Maka biaya per unitnya adalah, lihat yang bawahnya dulu, biaya bahan itu jumlah yang ditanggung, jumlah total produksi yang ditanggung oleh biaya bahan itu adalah 49.000. Karena semua bahan itu ditanggung oleh bulan Januari. Tetapi pekerja bulan Januari tadi cuma nanggung setengah. Setengah itu berarti 45.000 ditambah setengah kali 4.000. Maka dapatlah 47.000 sama 47.000 untuk pekerja dan 47.000 untuk BOP. Tetapi yang 49, saya ulang, dapatnya dari 45.000 yang selesai ditambah bahan yang sudah selesai semua tadi. Kan kriterianya tadi semua bahan, setengah pekerja dan BOP, makanya 49. Yang atas 24.500 itu dapatnya dari sini. Nih 24.500, 29.000, 28.000. Maka biaya per unitnya adalah 24.500 bagi 49.000, 29.140 bagi 47.000, 28.000 bagi 47.000. Dapatlah biaya per unit bahan itu 0,5 rupiah, biaya per unit pekerja 0,62, dan biaya BOP 0,6 per unit. Pindahin ke sini, nih biaya per unitnya. Maka total untuk biaya satu unit itu adalah 1,72. Dapat dari mana? Dapat dari 0,5 ditambah 0,62 ditambah 0,2 dapatnya 1,72. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Nah, Ibu, izin bertanya, Bu. ya silakan. Restia, silakan Restia. Bu, masih belum nangkep yang di bagian 4.000 dan 45.000 itu, Bu. Oke, Kan 45.000 itu dalam proses. Nah, 4.000-nya itu diproses juga. Kayak mana maksudnya, Bu? Oh, Jadi 2 kali proses atau gimana, Bu? kalau yang, oke baik. Kalau yang 45.000, saya ulang, saya balik ke sini ya. Tadi kita masukkan bahan langsung 50.000. Oke, sampai situ bisa memahami? Restia, bisa ya? Nah, Bisa, Bu. dari yang 45.000 itu selesai diproses 4.500. Bisa dipahami? Bisa, Bisa Bu. ya. Maka ada kiriman CPO dari bulan Januari, Departemen CPO ke bulan Januari Departemen Minyak Goreng sebanyak 45.000. Oke, bisa ditangkap ya kalau itu. Nah, sekarang bulan Januari, ketika tanggal 31 Januari, bulan Januari itu nggak bisa menyelesaikan semua. Ada 5.000 yang nggak bisa dia selesaikan, 5.000 yang nggak bisa dia selesaikan. Ketika dipisahkan, dari 5.000 itu 1.000 hilang. Berarti nggak usah kita hitung lagi yang 1.000. Sisanya 4.000 yang masih akan diubah dari TBS menjadi CPO di bulan Februari. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Bisa, Bu. Nah, dari 4.000 ini, dia ada kriteria. Semua bahan, nah, semua bahan sama setengah pekerja dan BOP. Betul? Betul, Bu. Nah, maksudnya apa? Kalau dia 4.000 kriteria semua bahan, itu artinya bulan artinya Departemen CPO bulan Januari sudah menanggung semua bahan. Jadi biaya biaya bahan untuk 4.000 ini sudah ditanggung oleh Departemen CPO bulan Januari. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Nah, jadi bahannya sudah ditanggung oleh bulan Januari Departemen CPO. Tapi CPO ini kan belum diubah dari salah. Belum diubah dari ini kan masih bentuknya TBS. TBS ini kan harus diubah menjadi CPO. Betul? Betul, Bu. Nah, karena sekarang dia ngubah TBS jadi CPO itu di bulan Januari atau Februari, Restia?
Di Januari itu lah, Bu. Enggak, kan tadi dia akan mengubah 4.000 ini, mengubah TBS menjadi CPO itu justru di bulan Februari. Karena ini nggak selesai diproduksi. Jadi di bulan Februari, perusahaan itu cuma mampu mengolah sebanyak 45.000. 5.000-nya nggak berhasil, nggak selesai dia olah. Nah, karena dia tidak selesai, maka 5.000 itu akan diselesaikan oleh Departemen CPO, departemen yang sama, tapi bulan Februari. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung, Bu. Nah, karena CPO-nya sudah dibeli di bulan Januari, maka semua biaya bahan itu ditanggung oleh Departemen CPO bulan Januari. Bisa? Bisa, Bu. Nah, tapi kan dia harus diolah jadi TBS menjadi CPO. Karena kan ini 4.000 ini kan masih TBS kan? Maka dia harus diolah jadi dari TBS menjadi CPO. Maka karena dia harus diolah, yang ngolah itu bulan Februari atau bulan Januari? Kalau yang 4.000 berarti di bulan Februari, Bu. Iya, nah yang 4.000 yang ngolah itu di bulan Februari. Maka dia dikasihnya kriteria. Sebetulnya kalau di soal itu dia kasih asumsi bahwa bulan Januari itu sudah menanggung semua biaya bahan sama biaya pekerja sama BOP itu dia tanggung setengah bulan Januari. Setengahnya diselesaikan oleh bulan Februari. Jadi dari 4.000 itu ya dari 4.000 itu setengah sebetulnya sudah diselesaikan oleh bulan Januari, setengahnya lagi diselesaikan oleh Februari. Bisa ikutin nggak? Makanya ada kata setengah. Gimana? Nyambung? Bisa, Bu. Nah, Nyambung, Bu. nah, karena itu kan tidak mungkin harusnya kan tadi 81.000 ini kan konsep kita di awal itu adalah yang seperti ini kan, bahwa Departemen satu akan kirim biaya dan bahan ke Departemen 2 akan kirim biaya dan bahan ke Departemen 3 kan gitu ya. Nah, harusnya kalau kita lihat konsep itu, Departemen 3 salah, Departemen 2 kan tadi Departemen satu ngeluarin biayanya 81.000. Unit yang dia hasilkan 45.000. Berarti kan harusnya dia kirim biaya bahan ke departemen selanjutnya dari departemen CPO ke departemen minyak goreng itu harusnya 50.000 sama 81.000. Iya nggak? Iya, Karena itu Bu. betul. Tapi ternyata kan dia cuma bisa menyelesaikan 45.000 yang bisa dikirim ke departemen berikutnya. Betul? Betul, Bu. Yang masih ada di departemen CPO itu masih 5.000 tadi. Maka kita nggak boleh mengirimkan 81.000 ini semua dikirimkan ke departemen minyak goreng. Nggak boleh, karena masih ada yang harus dikerjakan di departemen CPO. Maka untuk bisa tahu berapa yang harus dikirim, berarti kan kita tuh harus ngirimnya cuma 45.000. Kita harus hitung biaya per unit tadi. Biaya totalnya 24.000, 29.000 sama 28.000. Nah, hitung biaya per unit. Karena bahan tadi sudah ditanggung semua oleh bulan Januari, maka langsung 49.000. Ialah 45.000 ditambah 4.000. Tetapi untuk pekerja, itu kan setengah sudah ditanggung Januari. Setengah akan diselesaikan oleh Februari. Maka hitungannya hanya 40.000, 45.000 ditambah setengah dari 4.000. Maka jadi 47.000 pembaginya. Bisa ikutin? Bisa, Bu. Kita, maka kita dapat biaya per unit bahan, pekerja sama BOP. Ialah total biaya per unitnya itu 1,72. Setelah kita dapat 1,72, 1,72 ini kita kalikan dengan 45.000 unit yang kita kirim. Maka ada tulisan di sini transfer ke departemen berikutnya. Jadi kita mengirim produk ke departemen minyak goreng itu sebanyak 45.000 unit, mengirim biaya sebanyak 77.400 unit. Bisa ikutin nggak kira-kira?
Jadi nggak dikirim semua. Bukan 81 yang dikirim hanya 77.400. Maka ada sisa dong yang di Departemen CPO, sisa biaya sebanyak 77 dikurang 81.400 ialah 81.400 dikurang 77 itu adalah 4440. Nah, 4440 ini kalau kita hitung bisa ini tadi 4.000 dikali 0,5, 4.000 kali setengah karena cuma nanggung setengah kali 0,2, 4.000 kali setengah kali ini itu akan sama jumlahnya dengan selisihnya. Maka total 77 ditambah 81 itu ada total 77 ditambah 4.440 itulah 81. Jadi yang ini itu sama, yang ini sama dengan yang ini. Bisa ikutin? Bisa? Ibu izin bertanya. Ya, silakan, Selvia. Kan hasil dari yang sudah diolah di Januari itu 45.000. Sisanya kan 5.000. Nah, tapi ada unit yang hilang dalam proses itu 1.000. Nah, apakah unit yang hilang itu akan selalu ada di setiap perhitungan atau tidak, Bu? Tergantung. Jadi kalau sebetulnya dalam konteks di lapangan, unit yang hilang itu tergantung dalam kan kalau kita kalkulasi biaya proses itu yang kita pahami proses produksinya sudah selesai. Jadi nanti mengenai unit yang hilang tergantung dalam proses produksi itu ada berapa unit yang hilang, kira-kira gitu. Kalau dalam konteks kita belajar ini asumsi saja bahwa ada unit yang hilang sekitar 1.000. Nah, terkait unit yang hilang, kalau yang hilang itu cuma sedikit, nggak perlu dimasukkan dalam perhitungan biaya. Tetapi nanti kalau ternyata unit yang hilang itu banyak, maka dia akan dipakai menjadi pengurang dari barang dalam proses persediaan akhir ini tadi. Ya, jadi kalau sekarang ini 1.000 itu kita anggap, kita asumsikan udahlah nggak apa-apa, udah terlalu banyak gitu hilangnya, tidak terlalu signifikan, itu tidak apa-apa, kita abaikan saja. Tetapi kalau seandainya nanti ternyata unit yang hilang itu signifikan, terpaksa kita harus masukkan di dalam perhitungan persediaan barang, persediaan akhirnya. Bisa mengikuti? Bisa? Biasanya perusahaan-perusahaan itu kalau eh, gimana ya, kalau kita bawa cabai misalnya dari Pagaralam ke Palembang itu ada susut sebanyak 10%. Jadi ada kerusakan 10% dalam proses produksi itu masih dianggap sebagai hal yang wajar dan itu tidak dihitung dalam konteks biaya. Nah, kalau sekarang ini kalau kita hitung 10%-nya kan sebetulnya 5.000 ya. Sementara yang hilang tuh cuma 1.000, makanya dia tidak dimasukkan ke dalam perhitungan persediaan barang dalam persediaan barang dalam proses persediaan akhir. Bisa ikutin, Sylvia? Iya, Bu, bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, kemudian ini tadi eh, dari mana sih sebetulnya kita dapat 494747? 494747.000 itu sering disebut dengan produksi ekuivalen bahan dan produksi ekuivalen BOP dan pekerja. Jadi produksi namanya itu produksi ekuivalen yang pembagi di bawah. Produksi ekuivalen itu adalah rumusnya adalah jumlah produksi selesai tadi 45.000 ya, ditambah dengan proporsi penyelesaian setengah, nanti ada soal 3/4, misalnya dikali dengan jumlah barang dalam proses. Itu tadi yang untuk menghitung 49, 47, dan 47. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau enggak kita lanjut ke departemen kedua. Nah, ada? Ada? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Tadi, Departemen CPO mengirim sebanyak 45.000 ke Departemen Minyak Goreng. Nah, maka CPO tadi akan diolah menjadi minyak goreng. Ternyata Departemen Minyak Goreng bulan Januari dari 45.000 yang dikirim itu dia hanya mampu menyelesaikan sebanyak 4.000. Jadi hanya 4.000 yang selesai dan dikirim masuk ke departemen selanjutnya tadi, Departemen Pengemasan. Sebanyak 5.000 itu nggak selesai, 2.000 hilang, dan 3.000 masih dalam proses. Maka yang 3.000 itu kriterianya di sini sepertiga. Artinya apa? Departemen Minyak Goreng bulan Januari hanya menanggung sepertiga dari biaya. Maka produksi ekuivalennya untuk
pekerja sama bahan itu adalah 40.000 ditambah sepertiga dari 3.000 ya, bukan 2.000, dari 3.000, ini 3.000 ya, mohon dibenerin nanti. Ini 3.000. Sepertiga dari 3.000. Totalnya sama antara yang masuk dengan yang keluar. Total biayanya berapa? Tadi departemen sebelumnya kan ngirim biaya 77.400 nih yang ini. Nah, ini kiriman biaya dari departemen CPO 77.400 masuk ke sini. Ini kiriman biaya. Departemen minyak goreng sendiri itu mengeluarkan biaya BOP sama biaya tenaga kerja sebanyak 37.310 dan 32.800. 37 ditambah 32 itu 70.000. Maka total biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Minyak Goreng itu adalah 147. Adalah jumlah dari 77.000 ditambah dengan 70.000. 77.400 kiriman dari departemen sebelumnya, 70.110 adalah biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Minyak Goreng sendiri. Bisa ikuti enggak sampai sini? Bisa? Bisa ya? Nah, tadi biaya per unit, tadi kan totalnya 77.400, biaya per unitnya 1,72, catat sini 1,72. Sekarang kita cari biaya per unit untuk pekerja dan overhead pabrik. Tadi biaya produksi ekuivalen kalau untuk yang ini 0,91 dapatnya dari 37.310 yang ini dibagi 41.000 total yang dikirim, total yang pekerja ya 41.000 0,91 ditambah 32.000 yang ini 32.000 bagi 41 0,98 0,91 0,98 dapatlah 1,71. Total biaya untuk dua departemen itu 3,51. 3,51 dikali 40.000. 40.000 itu yang dikirim ke departemen berikutnya. Jadi dari departemen minyak goreng kirim biaya ke departemen kemasan itu sebanyak 140.400. Sisanya berapa? 100 yang masih ada di departemen minyak goreng 147 dikurang 140 ialah 7.000. 7.000 itu kalau kita mau hitung tuh dapatnya nanti komponennya 54 910 800. Maka totalnya 147.510. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Clear ya? Kalau clear, saya mau lanjut dengan materi selanjutnya. Masih ada nih materi yang lain, karena kita harus agak hap-hap. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu kalkulasi biaya produk sampingan dan gabungan. Udah kelihatan? Yang ini malah. Oke, stop. Sekarang yang kelihatan apa di sana? Sekarang udah hilang, Bu. Sudah hilang? Oke, sebentar. Sekarang yang kelihatan apa? PPT. PPT. Nggak mau ya, sebentar. Ini PPT ini, PPT yang terima kasih ya, belakangnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya. Nah, ini saya lanjut dengan materi ke-10, kalkulasi biaya produk juga. Dalam proses produksi, oke, sebentar. Dalam proses produksi itu seringkali kita tidak hanya menghasilkan satu produk, tetapi tadi kan waktu kita bicara arus produk, tadi ada proses produksi itu yang ternyata menghasilkan beberapa produk secara bersamaan. Atau ada kalau kayak pabrik CPO itu mereka menghasilkan minyak goreng, tetapi ada produk sampingannya itu berupa misalnya pupuk janjang kelapa sawit. Misalnya misalnya mentega hasil sampingannya yang bisa diolah. Jadi, nah ini semua mempengaruhi kalkulasi biayanya. Ya, jadi tujuan perkuliahan untuk materi ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan kalkulasi biaya produk sampingan dan gabungan. Kemudian materi kita terdiri dari jadi 3 bagian. Yang pertama adalah produk sampingan dan produk gabungan.
lalu metode kalkulasi biaya produk gabungan, dan metode alokasi biaya produk gabungan ke produk gabungan. Oke, ini pengantar yang pertama. Eh, Pernah lihat gambar yang di kiri itu ada tanaman karet, di sela-sela tanaman karet ada nanas. Sering lihat nggak? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, kalau petani ditanya, Pak, itu nanasnya dipupuk nggak? Petani jawabnya apa biasanya? Enggak, Bu. Tapi kalau ditanya, Pak, karetnya dipupuk nggak? Dipupuk kalau karet, kalau nanas enggak. Padahal mereka ditanam di areal yang sama. Bisa ikutin nggak kira-kira? Ya, artinya apa? Kalau misalnya karet dipupuk, nanasnya ikut dipupuk nggak? Kalau mupuk karet, nanasnya ikut kepupuk nggak kira-kira Putri? Coba ikut Ikut, kepupuk. Bu. Ya, jadi sebetulnya ketika petani mengatakan Ida Bu, nanasnya itu tidak dipupuk, karetnya dipupuk, katanya gitu. Tetapi sebagai orang yang paham dengan ilmu akuntansi dan pembiayaan agribisnis, kita nggak boleh serta-merta mengatakan, tidak Bu, waktu di lapangan petani mengatakan karetnya tidak dipupuk sehingga tidak dihitung biayanya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa ketika petani memupuk karet, nanasnya pasti ikut ke pupuk. Petani ngomong, kalau karetnya disiangi nggak Pak? Disiangi. Kalau nanas tuh tidak Bu, biarlah nanas tuh tumbuh-tumbuh begitu aja, kata petani. Padahal ketika petani memelihara, menyiangi karet, sebetulnya dia juga menyiangi nanas kan. Nah, artinya biaya pupuk, biaya tenaga kerja itu tidak boleh semua dibebankan kepada karet. Walaupun nanas itu sebetulnya petani misalnya nanam nanas itu juga bukan sebagai produk utama, cuma sebagai apa ya, sarana untuk bisa menjaga ada pendapatan. Ini kan karetnya masih kecil nih, jadi belum bisa dipanen, belum bisa disadap. Nah, sambil menunggu karet bisa disadap, petani nanam nanas, kira-kira seperti itu. Jadi tetap harus dihitung. Nah, inilah konsep dasar kenapa kita perlu mempelajari biaya produk sampingan dan gabungan. Nah, ini lagi. Ada lagi kalau yang ini konsepnya biaya sampingan dan biaya produk gabungan. Ada lagi kalau petani buat pempek, salah, kalau pengusaha pempek ya, itu kan jarang ada pengusaha tuh yang bikin adonannya pisah. Oh, ini khusus adonan pempek telur. Oh, ini adonan khusus pempek adaan. Oh, ini enggak. Biasanya adonan empek-empek itu dalam satu baskom besar, tapi nanti jadinya macam-macam. Kira-kira gitu. Maka di dalamnya itu ada konsep biaya gabungan. Jadi ada ikan, garam, telur, air, itu muncul apa yang disebut dengan konsep biaya gabungan atau joint cost. Nah, ini joint cost ini hati-hati juga karena mahasiswa yang penelitiannya nanti misalnya di usaha tani padi, di karet, itu juga ada joint cost. Kenapa? Kan misalnya petani nanam padi, kemudian di musim tanam selanjutnya dia nanam jagung, kan nggak mungkin. Oh, ini cangkul untuk padi. Oh, ini nggak boleh Bu, ini cangkul buat nanas, nggak boleh dipisah. Nggak kan? Cangkulnya sama biasanya. Hand traktornya biasanya sama. Alat spray herbisidanya sama. Dipakai untuk padi, dipakai juga untuk jagung. Maka itu ada joint cost nanti di sana. Nah, itu yang akan kita pelajari. Bagaimana menghitung biaya bersama di dalam konsep ini. Jadi tadi ada produk sampingan. Kalau produk sampingan itu ada produk yang lebih besar, ada produk yang lebih kecil. Tadi ada minyak goreng, ada abu janjang kelapa sawit yang dijual untuk jadi pupuk. Tetapi ada juga produk gabungan. Kalau produk gabungan itu ada beberapa produk yang nilainya sama-sama besar. Ya, tadi ada pempek adaan, ada pempek telur, ada pempek lenjer. Nah, itu maksudnya adalah produk gabungan. Anjay. Oke, Arya. Oke. Nah, jadi ada produk sampingan ya, ada juga yang disebut dengan produk
gabungan. Jadi kalau produk sampingan tuh ada produk utama, ada produk sampingan. Kalau produk gabungan ada beberapa produk yang dihasilkan dan punya nilai yang sama. Maka nanti akan ada biaya gabungan tentu saja ketika ada produk gabungan. Nah, sekarang kita ini dulu, bagaimana cara kita membukukan dulu di dalam laporan keuangan. Ini adalah laporan laba rugi yang sudah dipelajari di materi kuliah sebelumnya. Ada penjualan, ada harga pokok penjualan, ya. Nah, kalau kita punya penjualan produk sampingan, jadi saya nih misalnya awalnya cuma menghasilkan minyak goreng, kemudian ternyata yang apa namanya, yang ampas perasan kelapa sawit itu bisa dijadikan abu, kemudian dijadikan pupuk. Maka saya jual. Maka nanti di laporan laba rugi ada komponen pendapatan lain-lain dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan. Jadi dia bisa nambah pendapatan. Atau di dalam laporan laba rugi, dia bisa mengurangi harga pokok penjualan. Jadi harga awalnya biaya produksi total dari minyak goreng 16.500, ini nolnya saya buangin semua ya biar gampang dipahami. Maka ada hasil penjualan produk sampingan itu akan mengakibatkan biaya produksinya jadi turun. Awalnya 16.000 jadi 15.000. Jadi dia bisa nambah sebagai pendapatan lain-lain atau bisa mengurangi biaya produk utama kalau produk sampingan. Atau memang betul-betul dipisahkan. Jadi ada biaya produk sampingan, ada biaya produk utama. Kalau ini betul-betul dipisah. Kenapa? Karena produk sampingannya itu ternyata memang harus diolah, harus diproduksi, punya biaya overhead pabrik sendiri. Nah, maka dia dipisah. Jadi punya dua laporan laba rugi, baik untuk produk sampingan maupun untuk produk utama. Ya. Nah, bagaimana metode alokasi biayanya? Sekarang kita pelajari yang pertama, metode alokasi biaya produk gabungan. Tadi, misalnya, saya tuh mau bikin empek-empek gitu ya. Eh, di awal itu saya biaya yang saya keluarkan untuk ikan, tepung, dan sebagainya tuh 500.000. Kemudian saya bikin dari 500.000 itu jadi pempek adaan, pempek panggang, pempek kapal selam, pempek lenggang, masing-masing 100, 150, 50, 50, dan 25. Maka dengan harga pasar 2.500, 3.500, 15.000, dan 17.500. Maka jumlah penerimaan saya tuh ini dapatnya dari jumlah dikali dengan harga. Nah, kemudian kita cari nilai persentase pasar. Nilai persentase pasar itu adalah 12% ini dapatnya dari 250 bagi 1.900.000. 26 ini dapatnya dari 525 bagi 1,9. 750 ini dibagi 1,9 dapat 38 dan terakhir 22%. Barulah dapat persentase. Persentase ini dikalikan ke sini. Dikalikan 500.000. Oh, ternyata yang paling banyak memakan alokasi biaya itu adalah kapal selam 191, kemudian lenggang 111.000, pempek panggang 133, dan pempek adaan itu hanya memakan biaya sebanyak 63.000. Kalau sekarang, nah ini juga salah satu ide penelitian sebetulnya. Jadi kita, Palembang itu terkenal banget dengan pempeknya. Tapi kita sedikit sekali riset yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok empek-empek. Belum lagi empek-empek itu ada berbagai jenis ikan, ada berbagai jenis produk, itu tidak ada. Jadi kita masih sedikit sekali penelitian-penelitian yang menganalisis terkait dengan biaya produksi pempek, biaya harga pokok pempeknya. Kenapa sedikit? Karena tadi memang dalam perhitungan jadinya agak sedikit lebih kompleks karena hampir semua pengusaha pempek itu di awal proses produksinya itu menggunakan produksi gabungan, baru kemudian dipisah. Nah, maka kita harus punya, ini bisa jadi salah satu ide penelitian, ide rencana bisnis yang bisa dikembangkan dalam nanti ketika orang tanya pempek adaan ini berapa sih biaya produksinya? Kok ada yang harganya mahal? Kok ada yang harganya mahal banget? Kok ada yang harganya cuma 1.000 kira-kira? Nah, itu bisa kita jadikan salah satu riset. Nah, kalau ini pempeknya setelah selesai di dalam proses setelah selesai diproses bisa langsung dijual. Tapi kan ada jenis-jenis produk empek-empek itu yang setelah diproses harus diproses lagi. Misalnya
mau jual tekwan, mau jual rujak mie, mau jual laksan, mau jual celimpungan, itu kan harus dijual lagi. Jadi ada biaya pemrosesan lanjutan, misalnya untuk tewan 150.000, rujak mie 75.000, 125.000, dan 100.000. Maka nanti akan beda lagi cara menghitungnya. Ini tadi nilai pasar, ini nilainya, harga jualnya, ini jumlah unit yang dihasilkan, ini nilai pasar tuh dapatnya dari nilai pasar per unit dikali jumlah. Ini adalah biaya pemrosesan yang total untuk memproses 100 unit, 50 unit, 75 unit, dan seluruh itu adalah 2 juta. Kemudian kita mau mengalokasikan 500 ribunya ini. Untuk kalau misalnya tetap biaya produksi awalnya 500 ribu, kita mau alokasikan ke tekwan tuh berapa, rujak mie berapa, laksan berapa, celimpungan berapa. Maka total nilai pasar hipotesis dapatnya dari 1,5 juta dikurang 550. Ini sebetulnya biaya produksi setelah titik pemisahan. Setelah titik pemisahan, kalau yang 500 ini adalah biaya produksi sebelum titik pemisahan. Jadi awalnya dia jadi pempek dulu, ini 500.000. Nah, kemudian baru dia diolah lagi jadi tekwan. Tekwan tadi biaya produksinya, biaya pemrosesannya 550.000. Yang ini rujak mie 450.000, ini rujak mie. Nah, tapi kita tuh mau mengalokasikan yang awal. Bagaimana caranya? Caranya adalah setelah kita dapat nilai pasar hipotesis, maka 950.000 bagi 2.100, 44%, 175 dibagi 2.108,25, dan terus 750 bagi 2, itu 35. Baru setelah ini persentasenya dikalikan dengan 500. Nah, inilah alokasi biaya produksi gabungan. Oh, ternyata yang paling banyak makan biaya itu adalah tekwan. Misalnya gitu. Nah, ada yang mudah. Ada yang mudah. Bu, repot bener Bu. Kalau seandainya produknya 4 produk, 120.000, biaya per 60.000. Nah, ini yang lebih mudah. Caranya hanya ini saja gitu. Jadi kalau yang tadi tuh harus berdasarkan jenis produk. Kalau ini kita jumlahkan saja 6.000 dibagi total biaya alokasi gabungan 12.000 bagi 6.000. Langsung dapatlah biaya per unitnya itu adalah 2.000 per unit. Jadi ini lebih mudah. Metode biaya per unit rata-rata. Ada juga tertimbang. Sebetulnya kalau yang ini tuh kan kasar banget tuh. Masa sih langsung dijumlahkan begitu saja gitu. Nggak adil sebetulnya. Maka ada metode rata-rata tertimbang. Kalau seandainya kita menganggap bahwa eh, harga kerupuk 20.000, pempek kecil 2.000, pempek kapal selam 15.000, tekwan 12.000, kita menganggap bahwa kerupuk itu 8 kali lebih 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 tinggi gitu. Pempek kecilnya 1.000, kemudian kapal selam 6, 5, ini asumsi ya, nanti ada asumsi dasar yang kita buat, maka nanti dia harus dikali dengan unit tertimbang. Unit tertimbang itu adalah 8 dikali 2, itu ada 1.600, 1, 150, 6 kali 100, 600, 5 kali 150, 750, maka dia 3.100. Kalau biaya gabungannya 5 juta, maka kita cari persentasenya. Nanti dapat persentasenya, cari dulu persentasenya. Begitu ya. Nah, itu materi kuliah kita yang kedua. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada di kelas nggak nih? Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Ibu.